Selamat pagi buat siswa kami kelas 10 OTKP. Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran di hari ini, meskipun masih dalam suasana daring. Adapun materi pembelajaran kita di hari ini adalah kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita di minggu yang lalu. Yang menjadi tujuan pembelajaran adalah setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Kedua, menggunakan peralatan kearsipan dengan baik. Ada 3 istilah penting terkait penyimpanan arsip, yaitu pertama, pengarsipan horizontal merupakan istilah untuk menyebut penyimpanan arsip dan dokumen dengan posisi mendatar atau horizontal atau menumpuk satu sama lain. Kedua, pengarsipan vertikal merupakan istilah untuk menyebut penyimpanan arsip dan dokumen secara tegak lurus atau vertikal, tidak menumpuk serta menjadi susunan yang berjajar ke belakang atau ke samping. Ketiga, pengarsipan lateral merupakan istilah untuk menyebut penyimpanan arsip secara berdiri atau lateral dan disusun berjajar menyamping. Kriteria pemilihan peralatan kearsipan. Apa sajakah itu? Yang pertama, peralatan kearsipan disesuaikan dengan bentuk dan ukuran fisik arsip, seperti peta, surat, foto, serta dokumen penting lainnya. 2. Peralatan yang digunakan harus memperhatikan sifat arsip yang disimpan, sehingga keamanan informasi terjamin. Ketiga, peralatan yang akan digunakan harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan arsip. Selanjutnya, keempat, peralatan yang digunakan harus memberikan kemudahan. Kelima, peralatan yang akan digunakan harus mempertimbangkan besar ruangan yang disediakan untuk penyimpanan, bahkan untuk kemungkinan perluasannya. Keenam, bentuk organisasi. Ketujuh, tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Kedelapan, biaya yang dialokasikan untuk membeli dan memelihara peralatan arsip tersebut. Itulah beberapa kriteria pemilihan peralatan kearsipan agar sesuai dengan kebutuhan kantor. Nah, kita bahas tentang cara penggunaan peralatan kearsipan. Yang pertama, piling kabinet. Pertama, tentukan laci mana yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan arsip. Kedua, bukalah laci piling kabinet dengan kunci. Ketiga, tariklah laci tersebut dengan hati-hati. Selanjutnya, carilah posisi hanging folder tempat arsip akan disimpan. Selanjutnya, letakkan atau ambil arsip yang diinginkan. Kemudian, tutup kembali laci dengan rapat lalu kunci. Kedua, rotary filling system atau alat penyimpanan berputar. Arsip disimpan dalam ordner terlebih dahulu, dan setiap ordner yang diberi kode sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Ordner disusun di dalam rotary dengan posisi ordner yang ada kodenya berada pada posisi tampak depan. Selanjutnya, ordner disusun secara lateral. Kemudian tutup lemari rotary dengan rapat. Peralatan yang ketiga adalah lemari arsip. Pertama, buka lemari arsip, lalu tempatkan cari arsip pada ordner sesuai dengan sistem. Kemudian susun ordner di lemari arsip secara lateral dengan posisi. Keempat, tutup kembali lemari arsip jika sudah selesai menempatkan atau mencari arsip. Lalu kunci lemari arsip. Selanjutnya yang keempat, rak arsip.
Arsip disimpan terlebih dahulu di dalam box atau kotak arsip. Box arsip disimpan di rak arsip dengan posisi kode box ada di bagian depan. Box arsip disusun berurutan secara lateral. Maksudnya itu adalah secara berdiri. Yang kelima, map arsip. Buka map dengan daun penutup yang ada pada setiap sisi map. Tempatkan arsip bagian map yang memiliki tutup. Tutup kembali bagian daun penutup map. Jika jumlah arsip banyak dan bersifat inaktif, ikat map dengan tali agar arsip tidak mudah lepas dari map. Yang selanjutnya, keenam, guide. Guide ditempatkan di depan folder jika penyimpanan arsip menggunakan filing cabinet, atau dapat juga di depan arsip jika penyimpanan menggunakan opener. Selanjutnya, kedua, guide dapat dibuat menjadi beberapa ukuran sesuai dengan bentuk arsip. Jika arsip berupa surat-surat yang menggunakan kertas folio atau A4, badan guide akan dibuat sesuai ukuran arsip tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, opener. Pertama, lubangi arsip yang akan disimpan dengan menggunakan perforator. Buka opener dan penjilitnya dengan menekan kunci. Geser kunci penjepit kertas ke bagian kiri. Yang selanjutnya, stapler. Satukan arsip yang akan di stapler. Posisikan arsip pada bagian yang akan disatukan. Tekan stapler dengan hati-hati pada saat menyatukan kertas. Cara memasukkan stapler ke dalam stapler adalah dengan membuka besi tempat stapler secara perlahan sampai terbuka. Masukkan stapler dengan posisi bagian yang tajam pada bagian bawah. Selanjutnya nomor 9 adalah numerator. Di samping ini adalah gambar numerator. Beri atau tuangkan tinta pada bantalan. Atur nomor awal pada numerator. Tekankan numerator pada bantalan yang telah diberi tinta. Cetak angka pada arsip dengan cara menekankan tangkai numerator yang telah diberi tinta pada arsip. 10. Kotak atau box arsip. Masukkan arsip ke map folder. Buka penutup kotak, masukkan folder ke kotak. Tutup kembali penutup kotak. Kemudian simpan kotak di lemari atau rak arsip. Yang ke-11, alat sortir. Alat sortir merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, kemudian disimpan ke dalam folder masing-masing. Ada yang berbentuk kotak, rak, bertingkat, dan sebagainya. Nah, gambar di samping ini adalah berbentuk rak bertingkat. Label. Label merupakan alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder. Label biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Yang selanjutnya, ke-13, tickler file. Gambar di samping ini adalah gambar tickler file. Buka penutup tickler file jika ada. Masukkan kartu-kartu ke dalam tickler file sesuai sistem yang digunakan. Tutup kembali penutupnya. Selanjutnya nomor 14, Cardex atau Card Index Cabinet. Gambar ini adalah gambar Cardex. Cardex merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik memanjang. Pada bagian dalam Cardex terdapat semacam kantung plastik yang digunakan sebagai tempat menyimpan kartu indeks. Yang ke-15, rak kartu. Gambar di samping ini adalah gambar rak kartu. Rak kartu terdiri atas deretan laci yang disusun secara teratur dalam rak. Rak kartu digunakan untuk menyimpan kartu berukuran kecil yang disusun secara vertikal. Yang ke-16, alat penyimpanan khusus.
Alat penyimpanan khusus merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk non-lembar, misalnya data dan file komputer, berupa flash disk CD atau kaset. Nah, dengan demikian kita sudah selesai membahas tentang beberapa cara penggunaan peralatan kearsipan. Silakan kamu baca kembali dan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Selamat belajar dan salam sehat.